Iya, Itu. yang Hmm. saya tanya bukan akibat di sini. Yang ku Hmm. permasalahkan itu adalah sebab. Hmm. Tuhan yang ku tanyakan ini sebab Tuhan menghukum Adam. Ini menurut saya penuh ketidakadilan, Bang. Saya Kenapa bilang kamu bilang gitu. nggak tidak penuh ketidakadilan, Mas? Mantap pintar pertanyaannya. Hmm. Apa bang? Adam diberi ujian, ya, diberi ujian untuk tidak makan buah dengan tanpa ada pengetahuan baik dan buruk. Karena apa? Orang akan bisa menentukan ini akan kulakukan atau tidak kulakukan itu berdasarkan ini baik atau buruk. Orang jahat pun seperti itu, Bang. Jangankan orang yang lugu, orang jahat pun seperti itu. Dia menilai baik dan buruk, baru dia melakukan sesuatu. Tapi Tuhan tidak. Dia tidak memberikan Adam baik dan buruk. Sebelum itu dikasih, Tuhan sudah menguji dia. Bukan hanya itu, Bang. Kesalahan Tuhan kedua, Tuhan salah, udah tidak dikasih pengetahuan baik dan buruk, dikasih musuh pula sang ular. Ini aku tanya keadilan Tuhan, ini Tuhan macam apa kayak gini tuh loh. Apa nggak tahu? Ini ibarat orang tua, Bang, ya. Orang tua ngasih anak di dalam rumah sendirian, dikasih pisau, dibilang sama anak kecil itu, "Nak, jangan main pisau itu." Anak ini udah tahu ini pisau ini baik atau buruk. Kalau kau kena ini pisau, kau akan berdarah. Nah, dikasih gitu doang. Udah satu. Kemudian dikasih lagi pembantu jahat di situ, Bang. Diizinkan orang jahat masuk dalam rumah itu. Pertanyaanku, yang salah anak itu atau orang tua yang ngasih hal semuanya itu? Yang salah itu tetap adalah manusia itu tersebut, bang. Kesalahannya di mana? Padahal Kesalahan Adam dia udah tahu sudah baik memakan buruk, buah Bang. itu. Dia sudah memakan buah itu adalah salah satu kesalahannya. Dan dia sudah tahu bahwa dia sudah diperintahkan oleh Tuhan untuk tidak memakan buah itu. Lantas dia melanggar buah itu tersebut. Lalu apa sebenarnya konsekuensi yang dia... Ke situ. Gini, bentar. Apa sebenarnya konsekuensi yang dia... Bukan konsekuensi yang gue tanya. Iya, tahu. Bukan Apa sebenarnya konsekuensi. konsekuensi yang dia dapatkan sebenarnya? Apa sebenarnya Bentar, izin bang. yang dia dapatkan? Bukan Gitu loh. konsekuensi. Bentar, kenapa dia makan itu buah? Karena waktu iblis merasuki ular itu, iblis berkata, "Jikalau kau makan buah itu, kau akan sama seperti Nah, Allah." makanya, Bang. Tahu Itu ndak? yang membuat Hawa Aku makan. tanya. Aku Jadi tanya. ada bisikan kata-kata itu loh bang. Ya. Bisikan itu, iblis itu tahu ndak? Nih, Adam tahu ndak iblis itu baik atau jahat? Ya karena nggak tahu lah tentang itu, makanya dia makan. Dia ndak tahu, kemudian dia lakuin dihukum. Mana keadilan Tuhan? Tahu nggak kenapa dia dihukum? Karena ya Tuhan sudah memberikan perintah itu loh, supaya dia tidak memakan buah itu loh. Semua buah engkau bisa boleh makan, tapi Aku tanya. jangan memakan buah Santai yang dulu. di pohon Santai sana. Aku tanya, Adam tahu ndak? Yang jahat itu iblis, yang baik itu Tuhan atau sebaliknya? Apanya? Aku tanya, Adam tahu ndak sebelum makan buah yang baik itu adalah Tuhan dan yang jahat atau itu iblis atau sebaliknya? Adam tahu ndak iblis itu baik, Tuhan itu jahat? Sebelum makan buah ya? Tahu ndak Adam? Dia nggak tahu bahwa iblis itu adalah orang yang jahat. Lah nggak tahu dihukum makhluk yang kan jahat. aneh. Itu Ya, karena dia nggak tahu. kenapa dihukum? Assalamualaikum. Ini guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut, sahabat-sahabat, silakan. Lanjut. Iya. Nah, ini Gurunda mungkin bisa dilanjutkan. Ini ada orang dihukum gara-gara dia ndak tahu dihukum sama Tuhan macam mata. Apa itu Gurunda? Kira-kira? Iya. Jadi sebenarnya gini, mohon izin ya, teman-teman. Harusnya manusia itu mengucapkan banyak terima kasih kepada kakek Adam alaihissalam. Berkat beliau, kalau kita melihat dari konsep Bible, berkat beliau manusia itu bisa mengalami hal yang seperti sekarang. Kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, maka Adam hidup selayaknya seperti kera hidup. Hanya buat keturunan saja, tapi tidak bisa berkarya, tidak bisa mencipta. Nah, kalau Adam dikatakan melanggar, maka jauh lebih melanggar orang Kristen hari ini. Karena perintah Tuhan datang kepada Adam alaihissalam itu hanya untuk Adam tok.
jangan engkau makan. Adam makan berarti itu hanya berlaku kepada dirinya. Karena perintah itu bukan kepada keturunannya. Hanya Adam tok. Sama ketika Tuhan berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, jangan ada ilah lain di hadapanku. Tidak boleh ada ilah lain. Tetapi kemudian hari ini Kristen mengangkat sosok Kristus sebagai ilah lain, bahkan dihakikatkan dengan pencipta langit dan bumi. Ini pelanggaran yang jauh lebih berat daripada pelanggaran Adam alaihissalam. Kalau Adam melakukan hal yang kemudian menjadi larangan Tuhan, Adam diberkati. Adam kemudian tidak dikutuk. Yang dikutuk itu adalah iblis. Yang dikutuk itu adalah tanah. Kalau hari ini ada konsep kutuk yang diberikan di dalam Ganbi Eden itu ditebus di atas salib, maka yang ditebus di sana adalah kutuk terhadap iblis. Bukan dosa Adam yang dilepaskan dari kutuk, bukan. Bukan keturunan Adam yang dilepaskan dari kutuk. Karena Adam tidak dikutuk. Maka kalau ada konsep mati di salib melepaskan kutuk, maka satu-satunya kutuk yang lepas pada saat itu adalah kutukan terhadap iblis. Wajar saja Yesus berkata, ketika kita lihat di dalam kitabnya saudara kita Kristen, di Yohanes 14, apa yang dikatakan kemudian oleh Yesus? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga berapa bang? Yohanes 14 ayat berapa? Yohanes 12:31, maaf. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Kenapa dilemparkan keluar? Oh, ternyata karena kutuknya sudah dilepaskan. Makanya iblis dilemparkan keluar. Pada saat Nabi Adam alaihissalam masih dikatakan berdosa, iblis belum mengajak manusia untuk pergi ke seluruh dunia untuk menyembah dirinya. Ketika Nabi Abraham alaihissalam datang kepada dunia ini, iblis tidak mengajak kemudian keturunan Abraham untuk pergi ke seluruh dunia untuk menyembah dirinya. Begitu juga pada zaman Nabi Musa. Nabi Musa datang ke atas muka bumi ini sebagai jalan keselamatan bagi Bani Israel. Iblis belum meminta untuk pergi ke seluruh dunia untuk menuhankan dirinya. Tapi ketika Nabi Isa, ketika Yesus dalam konsep Kristen diutus ke atas muka bumi ini, disitulah kemudian iblis menggunakan nama Yesus agar orang-orang pergi ke seluruh dunia mengajak orang lain untuk menyembah kepada dirinya. Itulah yang kalian sebut Kristus. Kristus yang kalian sembah itulah yang iblis. Dari mana dasarnya? Silakan. Oke. Tadi barusan Yesus mengatakan itu. Pertama gini aja deh mas. Silakan. Kalau misalnya Yesus itu adalah iblis, lantas Kristus yang iblis, bukan Yesusnya, Kristusnya. Yesus Kristus atau dalam bahasa Ibrani-nya Yehoshua Hamasia itu sama. Paham nggak sih? Namanya sama, Itu dalam bahasa oknumnya Ibrani berbeda. Kristo. Loh, kok oknumnya berbeda? Bisa saya buktikan? Coba silakan. Oke. Ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 16 nomor 7, nomor 8 sampai kepada nomor 15, apa kata Yesus? Benar yang kalian katakan, aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh penghibur itu tidak akan datang. Dan kalau penghibur itu datang, Yohanes 14 nomor 26, dia akan mengingatkan semua perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Saya ulang, ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah aku katakan kepadamu. Sekarang yang datang kepada Paulus, apakah mengulang kembali pengajaran Yesus atau justru mengajak Paulus untuk meninggalkan ajaran Yesus? Silakan. Kamu ngerti nggak sih tafsiran dari Yohanes 16 ini dengan Yohanes 14 tadi yang kamu katakan itu? Jangan dipelintir-pelintir deh mas. Ingat ya. Silakan. Ingat ya. Gantian. Kalau Silakan. misalnya, kalau misalnya kita bisa lihat di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-26, ini berkorelasi penting di dalam Yohanes 16. Kalau kamu mengatakan bahwa roh penghibur, kamu bilang ingat ya, roh penghibur itu apa? Kamu silakan buka aja di dalam Yohanes 14 ayat 26. Roh penghibur itu adalah Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Kerjaannya
Tugasnya? Dengar. Tugasnya Dialah apa? akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan Dan mengingatkan kamu akan semua yang telah Bagus. kukatakan kepadamu. Itu adalah Oke. pekerjaannya. Oke? Nah, sekarang coba Anda Dengar bandingkan. dulu, sabar dulu. Sabar. Nah, gimana tadi Yesus- katanya gantian? Enggak. Kita masuk di poin ini. Dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Betul? Di mana Yesus pernah mengatakan bahwa untuk menebus dosa harus menggunakan dirinya, menggunakan tubuhnya, menggunakan darahnya dan seterusnya. Di mana pernah Yesus mengatakan itu? Dia harus berkorban nyawa demi kemudian untuk melepaskan manusia dari dosa Adam. Tunjukkan. Belum lagi tadi aku selesai udah langsung dipotong-potong gimana sih? Harus masuk ke intinya, Bang. Anda Bukan kan masalah melarang intinya, saya Bang. untuk mentafsir Jangan dipotong-potong inti dulu. inti daripada Jangan roh dipotong-potong kebenaran dulu. itu, Jangan kedatangannya, dipotong-potong dulu. inti dari Jangan kedatangan. dipotong-potong dulu. Sabar dulu. Oke, silakan. Ingat ya, di sini di dalam Yohanes 14 ini di sini di dalam judul perikop sangat besar nih. Yesus menjanjikan penghibur. Ingat, Yesus menjanjikan penghibur. Siapa penghibur itu? Adalah Roh Kudus yang akan membimbing kita supaya kita menuruti segala perintahnya. Ingat. Lalu kamu bilang tadi dalam Yohanes 16 ayat 7 dan ayat 8 tadi, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah yang berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ingat ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, berarti kan dalam artian ini di sini bahwa ketika Yesus Kristus itu sudah meninggal dunia dan sudah naik ke surga, maka Yesus itu akan menjanjikan penghibur itu dan akan tergenapilah dari Yohanes 14 itu tadi. Gitu loh, karena Yesus di situ menjanjikan penghibur. Jadi ketika Yesus nanti sudah naik ke sorga dan terangkat ke sorga, maka dia akan mengirimkan Roh Kudus itu untuk menghibur semua manusia-manusia yang ada di dunia, dan supaya dia melakukan hal yang baik, dan supaya dia menginsafkan manusia dari dosa. Gitu. Oke. Yesus pergi, yang datang setelah Yesus siapa? Siapa lagi emang yang datang setelah Yesus? Siapa? Siapa lagi yang datang setelah Yesus emangnya? Siapa yang datang? Menurut Yesus, Yesus pergi, setelah dia pergi yang diutusnya siapa? Hanya cuma Yesuslah yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Siapa lagi? Jangan lari. Ketika lagi? Yesus terangkat, maka yang diutus datang ke bumi siapa? Siapa lagi emangnya? Kan gak ada lagi, cuma hanya Yesus Kristus itu sendiri yang datang ke bumi untuk menebus dosa manusia. Aku akan mengutus kepadamu seorang penghibur. Siapa yang datang? Roh Kudus itulah. Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus di padang gurun siapa? Yang datang kepada Paulus di padang gurun siapa? Siapa? Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Nah, kena kau kan? Kan dia mengatakan, aku akan pergi sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran, roh penghibur itu tidak akan datang. Berarti setelah Yesus pergi yang datang bukan Yesus. Ayo. Siapa jadi yang datang? Roh kebenaran, penghibur. Ya benar, Roh Kudus. Sekarang yang datang kepada Paulus siapa? Yesus Kristus itu sendiri yang datang. Kena kau kan? Kenanya gimana? Yang datang menurut Yesus setelah dia terangkat itu adalah penghibur lain, bukan Yesus. Itulah yang saya katakan, kamu itu penyembah iblis yang ngaku-ngaku Yesus. Yang datang kepada Paulus itu iblis, ngaku-ngaku Yesus Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Di dalam nomor 24-nya apa kata Yesus? Sebab Kristus palsu dan nabi palsu akan datang untuk melakukan banyak mukjizat dan juga akan menyesatkan orang pilihan. Jadi yang kau sembah ini Kristus palsu, Cak Ayu, bukan Yesus anak Maria. Makanya kalian beleng-beleng.
Ayo hadapi saya dengan ilmu. Silakan. Silakan. Udah, Sudah. jangan asbun deh, jangan asal bunyi deh kalau misalnya. Saya pakai data. Ya tadi kan udah saya bilang. Silakan Anda bantah ajaran Yesus. Yang datang setelah aku adalah penghibur, bukan aku. Yang aku itu aku palsu, bukan aku. Kalau aku yang datang, tanda-tandanya adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, bla 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 dan seterusnya. Selain itu, ada datang mengaku sebagai aku. Jangan kamu percaya. Ya. Ya, silakan. Oke. Yang datang itu adalah Roh Allah. Roh Yesus Allah. yang datang. Dengar dulu, sabar. Yang datang. Kenapa kamu jilat lagi ucapanmu? Yang Yang datang kepada Paulus itu Yesus katanya. Dengar dulu, Sedangkan sabar dulu, Yesus sabar mengatakan dulu, yang datang sabar setelahku dulu. bukan aku, tapi Sabar Roh dulu, penghibur. Mas. Sabar dulu, jangan diputer-puter dulu, sabar. Ya kamu yang mutar tadi kau katakan yang datang Yesus, sekarang kau rubah lagi yang datang Roh kebenaran. Sabar dulu makanya. Mana yang betul? Sabar dulu. Beleng-beleng kan? Sabar dulu. Ya, dengar ya. Di sini Yesus menghiburkan seorang penghibur, itu adalah Roh Kudus. Ya, roh yang berasal dari Allah itu sendiri. Roh yang berasal yang diutus dari Bapa itu sendiri. Udah? Ketika dia sudah meninggal dunia, maka yang akan datang ke dalam manusia, ke umat manusia semuanya itu adalah Roh Kudus yang akan menuntun kita dari dosa, keluar dari dosa, yang akan menuntun kita kepada hal yang baik. Ingat, itu adalah salah satu perkataan dari Yesus Kristus sendiri. Jadi yang kedua, Paulus di situ pada saat dia sudah berbuat dosa, udah ingat, pada saat dia berbuat dosa, dia sudah membunuh orang-orang Kristen pada saat itu. Orang-orang Kristen, dan dia itu didatangi oleh Yesus Kristus untuk apa? Untuk mau mengabarkan firman, untuk mau menginjil. Paham gak sih lo? Ada lagi? Ada lagi? Untuk mau mengabarkan firman dan untuk menginjil. Terus lanjut lagi, lanjut terus, ngarang aja terus, ngarang terus sampai kau mati. Bukan ngarang. Ngarang terus. Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa memberikan kepadamu manusia penolong yang lain, manusia yang datang kepada Paulus. Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia. Gak ada manusia yang lain loh, gak ada manusia yang lain loh di sini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang itu bukan manusia. Itu artinya adalah Roh Kudus itu sendiri. Seorang itu bukan manusia. Seorang itu bukan manusia. Makanya jangan dipotong-potong. Dengar dulu, seorang penolong. Kenapa kamu pelintir dalilnya, Cak Ayu? Sabar dulu, bukan dipelintir. Ini kita seorang itu bukan manusia. Sabar dulu, kami yang mempelintir. Sabar dulu makanya. Seorang itu bukan manusia. Sabar dulu loh, Mas. Kamu loh. Tinggal dijawab aja loh. Jangan kamu ngajarin saya. Nah, Oke? saya Kristen, kamu Islam loh. Saya Islam, makanya saya berakal. Saya tanya samamu, seorang itu manusia atau kucing? Kita awal kitab. Seorang itu manusia. Jangan sombong kamu, jangan sombong. Pendeta aja aku buat mencret, apalagi kalau jemaat biasa. Udah, sabar dulu. Seorang itu manusia atau Biar bukan? saya jelaskan dulu loh. Saya tanya sama Sabar saudara, dulu, biar saya jelaskan dulu, seorang jangan itu diponggol-ponggol. manusia atau seekor? Seekor itu, seorang itu seekor atau seorang manusia sama dengan manusia atau seorang? Jangan dipotong-potong dulu, jangan dipotong-potong dulu. Sabar dulu makanya biar saya jelaskan. Ingat, kamu jangan pernah untuk memotong ayat itu. Di ayat 16 itu jawabannya ke dalam ayat 17. Makanya baca juga dari ayat 17. Enggak, Paham jangan gak dulu sih? ke situ. Kalau ini udah Itu salah, kau jawabannya. salahkan semuanya. Kau Itu akan pelintir jawabannya. semua. Kamu itu beleng-beleng. Itu Aku jawabannya. akan minta kepada Bapa Itu dan Ia jawabannya. akan memberikan kepadamu seorang penolong lain. Kutanya dulu. Jawabannya dulu. dalam Yohanes 14 ayat 17, Abang. Saudara, penolong lain itu Yesus sendiri atau bukan? Jawabannya itu Penolong lain itu Yesus sendiri atau bukan? Jawabannya di dalam Yohanes 17. Penolong lain itu Yesus sendiri atau orang lain? Jawabannya di dalam Yohanes 17. Jangan kau ajarin saya. Saya Jawabannya bertanya. di dalam Yohanes 17. Aku Bukan akan ngajarin. minta kepada Bapa agar Bapa Jawabannya. memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain ini Yesus sendiri kah?
Jawabannya di dalam Yohanes 17. Kamu baca Oke, lagi. kita baca, coba. baik. 16 dan 17. Baca. Baik, kita baca nomor Jangan, 17-nya. atau enggak aku aja yang baca, Oke. aku aja baca. Jangan ditambah. Ya, silakan kau baca. Silakan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Ingat, Lalu? yaitu roh kebenaran. Bukan Yesus kan? Titik, dengar. Di sini Yesus Bukan menjanjikan Yesus kan? Di sini Yesus menjanjikan seorang penghibur loh. Iya, Yesus sendiri Di sini atau orang Yesus lain? Di sini Yesus menjanjikan seorang penghibur. Saya paham, Seorang Yesus penghibur itu sendiri atau orang lain? Di sini Yesus menjanjikan Kamu seorang kayak penghibur. kamu ular beluda. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Jangan kau habiskan waktu saya ya. Ini Yesus. Anak muda, Bukan menghabiskan. anak muda, jangan kau habiskan waktu saya untuk kibul bersamamu ya. Saya ini pengajar, pembimbing manusia kepada jalan yang lurus. Oke, jangan kau bengkok-bengkok ajaran Bibelmu sendiri. Malu sama generasi sepelanjut kita. Ku tanya samamu, orang lain, penghibur lain, penolong lain, Yesus sendiri atau oknum lain? Jawab. Kan tadi sudah saya katakan, di sini jawabannya di dalam Yohanes 17, Thomas. Yohanes 14. Iya, saya tahu roh kebenaran yang kau Ya maksud sudah. itu. Pertanyaan saya, Penolong yang roh lain. kebenaran. Seorang penolong yang lain itu maksudnya itu adalah roh kebenaran. Pertanyaan saya, Seorang siapapun penolong oknum yang itu, lain. pertanyaan saya, apakah itu Yesus sendiri atau oknum lain? Ya itu adalah Roh Kudus itu sendiri loh, Mas. Saya paham kalau itu Cahayu. Soalnya- Kulempar juga sayur nanti ya. Oknum lain Bang Juma. Oknum Jawabannya lain. bukan Oknum lain bukan gitu Yesus. aja jujur Ya. nampak. Ya, itu ada Oknum lain. Kau jawab Oknum jujur aja lah. lain. Kita sama-sama baca di sini saya juga buka nih. Iya. Di sini sudah tertulis oknum Orang itu lain. manusia, udahlah. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus oknum lain atau Yesus sendiri? Nah lah, bodoh rupanya. Kau yang bodoh. Oknum lain. Oknum lain Cahayu. Makanya yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, tapi ngaku-ngaku Yesus. Itulah yang kamu sembah. Makanya itu adalah sosok yang terkutuk. Coba kau baca Galatia 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia. Loh, siapa yang mengutuk dia? Ternyata Elohim. Apa dosa Yesus sampai dia harus dikutuk? Ada? Enggak ada. Yesus itu manusia suci. Yesus itu hamba yang suci. Yesus itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Yesus itu. Berarti yang menjadi kutuk itu bukan anak Maria. Yesus lain. Yang dikutuk, yang tadi yang kalian bahas itu yang dikutuk di Ganbi Eden itu yang berjalan dengan perutnya. Itulah yang dimaksud. Makanya ketika dia keluar dari kubur, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan Yesus. Kenapa? Karena roh kebenaran ketika dia datang, mengajarkan, mengulang kembali ajaran Yesus. Yesus mengajarkan apa? Baca Matius 10, nomor 5, nomor 6. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel saja. Sedangkan yang keluar dari kubur, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa. Berarti bukan Kristus itu bukan Yesus. Yang datang setelahku mengingatkan banget manipulasinya. Hey, Bukan Yesus itu sendiri dikatakan. mengatakan, hey, Yesus mengatakan, ketika roh kebenaran yang datang, dia akan mengulang perkataanku. Dia akan mengingatkan segala perkataan yang pernah aku ucapkan. Di mana Yesus pernah mengatakan pergilah kepada seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Di mana? Tidak ada. Yesus hanya mengatakan, Matius 10, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain atau ke jalan orang Samaria, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau Yesus yang benar datang kepada Paulus, maka Paulus pun tidak akan berani menulis surat di dalam Galatia 2 nomor 8. Aku diutus kepada orang yang tidak bersunan. Tidak berani menulis Galatia 1 nomor 15. Aku diutus kepada non-Yahudi. Karena Yesus tidak pernah mengutus muridnya kepada non-Yahudi. Maka yang datang kepada Paulus adalah sibilisis yang memakai nama Yesus. Paham sampai situ?
Oke, sudah. Ya, silakan. Tadi kamu bilang bahwa di mana ayatnya yang berkata bahwa Yesus sendiri yang berkata kepada murid-muridnya, pergilah, beritakanlah. Yohanes Ya kan? 28. Ya. Iya. kan? Dengar, Yohanes 17 nomor 8. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Ada enggak Matius 28 di situ berbunyi? Ayo, pernah enggak Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa? Pernah enggak Yesus mengatakan itu? Jangan langsung mengajak orang lain. Yohanes 17 ayat 28 di sini. Yohanes 17 itu sampai 26 loh ayatnya loh. Yohanes 17 nomor 8, Cak Ayu. Oh, tadi 28. Di situ Yesus sudah menamatkan ajarannya. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tidak ada ucapan Yesus dari segala firman yang tersusun mulai dari A sampai Z dicari. Mana ucapan Yesus yang pernah mengatakan pergilah ke seluruh bangsa? Enggak ada. Yang ada, pergilah kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Yang ada, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi, di luar dari ajaran itu, seperti Matius 28 nomor 18, kepada aku telah diberi kuasa. Itu bukan ucapan Yesus yang asli, Cak Ayu. Sampai sini paham? Terus lanjutlah. Nah, jadi kalian itu pengikut Kristus. Makanya di Matius 7 nomor 22 23 kalian diusir sama yang asli. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tuh, sampai sini paham kenapa kalian diusir? Karena kalian mengikuti Kristus lain. Yesus sudah berpesan kepada Bani Israel. Coba Anda baca dalam Matius 24 ketika murid-muridnya datang ke Bukit Zaitun. Mereka berbicara mengenai hal-hal pribadi. Apa kata muridnya? Guru, iya paman. Aku pingin tahu. Apa Matius 24 ayat berapa itu? Matius 24 nomor 3 sampai nomor 30. Kata Yesus, apa yang ingin kamu tahu? Apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatanganmu? Tadi ingat, gagal Paulus karena telah berbohong. Yang datang kepada yang ternyata bukan Roh Kudus, melainkan Yesus. Udah bohong dia. Yang kedua, Yesus ditanya muridnya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa kata Yesus? Baca nomor 27, 23, 27, 28, 29 sampai 30. Apa katanya? Sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti tanda kedatanganku. Langit sabar, matahari tidak bercahaya alias gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kemudian kuasa-kuasa langit berguncang. Akan Itu tandanya nampak dari mana? Dari ayat mana, Mas? nomor 30, nomor 27. Yohanes 24 dan Matius 24 nomor 30 itu. Ya, Nah, itu tanda kedatangan Yesus. Nah, artinya Yesus mengatakan di data nomor 23, jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan, murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Mesias di padang gurun, ada Kristus di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, terlontar cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti tanda kedatanganku. Selain daripada itu, mengaku-ngaku Yesus, tapi tidak terjadi tanda-tanda itu bukan aku, jangan kau percaya. Andai saja saudara yang datang, sabar, andai saja yang datang kepada Paulus itu Yesus asli, maka kiamat terjadi di abad pertama. Kita sudah ada di sini. Tapi karena yang datang kepada Paulus itu palsu, tidak ada tanda-tanda kiamat, maka kita masih ada hari ini. Paham sampai sini? maka sudah, Mas. Udah, Silakan. tadi kan kamu kan tarik dari Matius 24 tadi kan, di dalam ayat Yes. 3. Pada saat Yesus di atas Bukit Zaitun, yang dia di mana bersama-sama dengan para murid. Yes.
Nah, di situ ada beberapa murid berkatakan bahwa katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ingat, tanda kedatanganmu kan makanya sudah terjawab. Akan ada orang-orang yang menyesatkan kamu. Jadi waspadalah kamu jika ada orang yang menyesatkan kamu. Makanya baca di dalam ayat keempat tadi. Itu adalah tanda yang Yesus katakan. Lalu masuk lagi di dalam ayat kelima. Dan akan ada orang-orang yang datang kepadamu dan berkata, Akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu adalah tanda-tanda kedatangannya. Ya. Salah, Cak. Sabar dulu. Itu bukan tanda kedatangan Yesus. Sabar dulu. Itu tanda kedatangan Yesus palsu. Bedakan tanda kedatangan Yesus asli dan Yesus palsu. Kalau tanda kedatangan Yesus palsu, ngaku-ngaku Ini bukan Kristus kedatangannya menyesatkan Yesus banyak palsu. orang. Ini bukan kedatangannya Yesus. Gini, dengar ya. Hei, Di sini, sabar dulu. silakan. Sabar dulu makanya. Izin dulu bro. Sebentar izin. Sebelum kau baca itu, kau tolong baca dulu Matius 5 ayat 37. Izin Bang Yuma sebentar. Silakan. Kau baca dulu Matius 5 ayat 37, saya bacakan ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kau katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kalau ya. Kita nyimak loh. Makasih Bang Yuma. Sama-sama. Silakan. Oke. Ini kenapa Yesus berkata seperti ini? Ini adalah tanda tentang kesudahan dunia. Tanda tentang kesudahannya dunia, lenyapnya dunia. Iya, kalau dia yang datang yang asli. Tentang kelenyapannya dunia. Dengar? Iya. Nah, udah. Kalau yang palsu datang, selesai itu dunia apa? enggak? Tandanya itu apa? Bakal ada orang yang mengaku-ngaku Aku Mesias dan dia akan menyesatkan kamu. Ini, bentar dulu, sabar dulu. Sabar ya. Iya. Sabar ya. Silakan. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah kamu percaya kepada orang-orang yang berkata akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, Oke. ini pertanyaannya, apakah di situ Paulus mengatakan bahwa akulah Mesias dan aku akan menyelamatkan engkau dari dosa-dosa. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada Paulus berkata seperti itu. Malah Paulus dengan lantang berkata, aku adalah rasul yang diutus oleh Kristus. Udah. Oke. Baik. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, orang ini berarti didatangi Mesias. Orang yang didatangi Mesias ini mengaku aku bertemu dengan Mesias. Siapa yang mengaku bertemu dengan Mesias? Paulus. Satu. Sabar dulu. Yang kedua yang Anda baca, yang bertanya di situ adalah murid Yesus. Taruhlah di situ Petrus. Kata Yesus, Petrus, waspadalah. Sebab akan datang kepadamu. Kepada siapa? Kepada Petrus. Petrus hidup di abad pertama. Pernah nggak Paulus datang mengaku kepada Petrus atau kepada murid-murid Yesus, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh. Pernah nggak? Ya pernah. Apa kata Yesus kepada muridnya? Percaya Paulus atau jangan? Jangan percaya. Jelas itu. Kenapa kamu pelintir? Kamu seakan-akan merasa bahwa itu tanda kiamat. Salah. Tanda Yesus palsu adalah datang ke murid Yesus. Yang asli, hei kalian, aku bertemu dengan gurumu loh. Itu kata Yesus, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang asli, matahari menjadi gelap. Bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Aku nampak di tengah langit, semua manusia di bumi meratap dan semua manusia menatap aku, melihat aku. Apakah itu terjadi pada zaman itu? Tidak, berarti yang datang kepada Paulus itu palusu, penyesat. Sudah. Ya, Kan tadi kan sudah saya katakan Mas, dan ini mulut sudah berbuih. Ingat ya Mas ya. Pada saat otakmu yang nggak sampai. Iya. Karena kau nutupi sendiri. Iya. Udah Mas.
Dah. Yang kau diberkati. Gini dengar ya Mas ya. Dengar Yang ya. berkati siapa? Kristusmu. Oh no. Sorry. Oke, sudah. Oke, saya. Kalau kita baca di dalam Matius 24 tadi Mas, yang kamu katakan tadi, ini pertanyaan ketika Yesus Kristus nanti sudah naik ke atas ke surga, lalu kemudian apa sebenarnya tanda kesudahannya dunia? Dan apa sebenarnya tanda-tanda kedatangannya dirimu ke dunia lagi gitu loh. Ingat ya. Nah, tuh pintar. Nah, tandanya apa? Benar tanda-tanda kedatangan dunia. Matahari menjadi Sabar gelap, dulu. betul? Sabar dulu Mas, sabar dulu. Aduh, panjangan. Sabar dulu. Lanjut. Sabar dulu. Udah. Iya, kamu lagi mikir bagaimana caranya menyesatkan ini. Kamu lagi mikir kan? Bukan. Betul kan? Gimana caranya menyesatkan orang ini? Gimana caranya memutarbalikkan kebenaran? Iya kan? Enggak. Lalu apa? Kamu ngomong apa? Makanya sabar dulu biar dijelaskan, jangan dipotong-potong dulu. Udah, Kamu tidak menjelaskan, kamu mengaburkan sesuatu yang sudah jelas. Jangan kau balik. Sesuatu yang jelas kau ingin kaburkan. Udah jelas bukan ini. bukan dikaburkan. Lalu mau jelaskan apa? Tidak ada dikaburkan. Coba. Kamu tadi mengaburkan firman loh, Alkitab ini sendiri loh. Dan itu sudah ada. Tanda kedatangan Yesus, kulang lagi. Tanda kedatangan Yesus apa? Tanda kedatangan Yesus apa? Silakan. Satu, tanda kedatangan Yesus apa? Satu, Akan ada orang yang penyesat. bukan di situ poinnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Susah kali lah manusia saat ini. Saudara, tanda kedatangan Yesus, kutanya samamu ya. Tanda kedatangan Yesus disebutkan di data nomor 27. Apa kata Yesus? Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Nomor 30-nya, baca. Pada waktu itu akan nampak tanda. Apa tandanya? Anak manusia di langit. Tanda kedua, semua bangsa di bumi akan meratap. Tanda ketiga, mereka akan melihat Yesus datang di atas awan-awan di langit dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Itu sudah terjadi belum? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus siapa? Iblis. Karena seharusnya yang datang kepada Paulus setelah Yesus terangkat adalah penghibur lain, yaitu manusia. Bukan Yesus. Yesus datang cuma 2 kali ke bumi ini. Pertama ketika dia datang sebagai nabi bagi Bani Israel. Kedua sebagai pertanda kiamat. Al-Quran saya menerangkan pula hal yang sama. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Jalan lurus itu adalah mengimani bahwa Nabi Isa alaihissalam ketika datang tanda detik-detik kiamat. Itu Al-Quran saya mengatakan. Yesus juga mengatakan hal yang sama. Tanda kedatanganku adalah tanda akhir zaman. Kalau ada yang mengaku aku tapi tidak ada akhir zaman, masih belum akhir zaman, itu bukan aku, jangan kamu percaya. Karena itu adalah penyesat. 2 miliar lebih manusia disesatkan. Tergenapi enggak? Tergenapi. Baca Matius 24 nomor 5-nya tadi yang kau sebut. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang ini? Pengikut Kristus banyak orang ini mana? Islam? Bukan. Hindu? Bukan. Buddha? Bukan. Ateis? Bukan. Satu-satunya kandidat. Aliteng. Jangan kemana-mana. Bawa serta akal ketika berdiskusi tentang agama. Jangan disimpan akalnya di luar. Bawa masuk ke sini. Silakan. Sudah Mas. Sudah. Silakan skrip. Silakan. Asyhadu. Oh belum ya? Lanjut. Enggak, saya tetap berani karena Oh iya karena oke. tidak ada ahli agama yang pernah berkata bahwa aku adalah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada nabi-nabi Yes, karena itu. adalah jalan kebenaran dan Karena hidup. itu jangan kau percaya Kristus yang datang kepada aku Paulus. percaya sama Percayalah Yesus. kepada Yesus. Oke, kalau kau percaya Aku saya percaya uji. dalam kepada Yesus Kristus. Oke, saya uji. Ketika Yesus berkata kepada muridnya, apabila ada orang berkata bertemu dengan Kristus, jangan kamu percaya. Kamu ikuti itu, kau percaya itu? Terus Kutanya dulu, kamu percaya itu, kau ikuti nasihat itu? itu di dalam ayat mana itu?
Hei, tadi yang kita baca Matius 24 nomor 4, Ya, nomor 5. mati Kata boleh. Yesus, apabila ada orang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Kamu percaya enggak nasihat Yesus itu? Bukan itu dikatakan di dalam ayat 5. Ketika ada orang berkata, akulah Mesias, Akulah Kristus, orang penyesat itu. Baca nomor Akulah 4-nya. Mesias. Dan Baca tadi nomor aku 4-nya. Baca nomor 4-nya. Kalau kamu mengatakan akulah Mesias, aku tanya samamu. Ketika Yesus di padang gurun, Paulus di padang gurun, siapakah engkau Tuhan? Sosok berupa cahaya ini mengaku siapa? Akulah Kristus. Sampai sini paham enggak? Pelintir terus ya Mas ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kamu yang gak membawa jujur. data nomor 5. Oknum itu mengaku Kristus. Cahaya yang datang kepada Paulus ketika ditanya oleh Paulus, siapakah engkau Tuhan? Cahaya itu berkata apa? Akulah Kristus yang kau aniaya. Betul? Kata Yesus percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jangan percaya. Dengan kata lain, jangan jadi Kristen. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Hari ini Yesus hidup. Di depan Yesus ada gereja. Sebelah kiri, sebelah kanan ada sinagogi. Ada mikdas. Tempat orang berkumpul, orang sujud. Orang bersunat, tidak makan babi, melepaskan alas kaki ketika masuk di sana. Sebelum masuk di sana mencuci muka, mencuci tangan, membasuh kaki. Yesus berjalan. Kemana dia pergi berjalan? Ke gereja, ke mikdas, sinagogi. Ke sinagogi bang, bukan ke gereja berkumpul dengan orang-orang pemakan babi, enggak. Maka akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada ilahi kalau tidak mengikuti jalanku. Akulah jalan yang benar itu. Hadza siratum mustaqim. Siapa yang melakukan prosesi-prosesi ibadah Yesus? Umat Islam. Dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Sampai hari ini, Yesus, manusia suci, Nabiullah, Rasulullah, masih menyertai umat Islam. Tidak menghilangkan alaihi salam keselamatan atas beliau. Sedangkan kalian, ketika beriman kepada Kristus, apa yang terjadi? Dia adalah sosok yang mati terkutuk di atas salib demi dosa-dosa kalian. Iya, kalau dosa kalian saja. Dosa pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang barat, orang Katolik, pencabulan, pemerkosaan, dan seterusnya, semua ditanggung sama Kristus ini. Tega kamu? Hah? Itu bukan ajaran Yesus. Yesus dia mengajarkan bertobat, 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 bertobat. Tidak ada pengajaran Yesus kepada murid-muridnya dosa ditebus dengan darah manusia, itu enggak ada. Dosa ditebus dengan darah binatang. Matius 8 nomor 4. Perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan kurban penebus dosa seperti yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Itu ajaran Yesus. Jangan kau korbankan manusia kepada dewa Molok, jangan. Sampai sini paham? Sudah Mas? Dah. Oke. Sudah belum ya? Kalau kita kontekskan dalam kisah para rasul 9 tadi ya. Bahwasannya sebenarnya itu apakah Yesus asli atau tidak? Ya benar, itu adalah Yesus. Ya. Benar ya? Ya silakan. Kenapa yang Yesus datang, Bung? Yesus tidak datang, Bung. Dengar. dulu, Yang Mas. datang setelah aku bukan aku, yang datang setelah aku roh penghibur orang lain. Sabar dulu. Kalau jangan Anda mengatakan itu Yesus, Anda kena. Itu adalah palsu. pelintir lagi, jangan dipelintir. Kutanya dulu. sabar. Biar dijelaskan Kutanya data dulu, saudara. Kutanya dulu. Yesus datang ke bumi ini berapa kali? Sabar dulu. Satu Ayo. kali cuma dia datang. Satu kali. Datang Ketika kedua dia- kalinya kapan? Ya belum ada yang tahu sebab dia berkata Iya, bahwa datang aku akan kedua melakukan kalinya dengan kapan? pencuri. Datang Aku akan kedua tak- kalinya. Tidak ada Datang yang kedua. tahu. Tidak ada yang tahu. Berarti yang datang ke Paulus ini kedatangan keberapa? Tidak ada yang tahu. Eh, Itu pada saat Yesus datang ke dunia. Dengar ya, dengar Mas, dengar. kedatangan kepada Paulus ini kedatangan yang keberapa? Aduh. Sabar dulu, udah dengar. Udah bisa ngomong, Mas. Kamu ditertawakan anak TK, saudara. Lanjut, silakan. Ngomong, sabar dulu. Ya. Yesus datang ke dunia itu baru satu kali.
Baru satu kali. Oke, dengar ya. Di dalam konteks kisah para rasul ini di saat ini, Oke. Allah itu sendiri atau Yesus itu sendiri belum datang ke dunia, belum mengajarkan firman itu, belum mengajarkan Injil itu. Berarti bukan dia yang datang kepada Paulus, itu bukan dia. Ayo. Dia hanya memberikan penunaian tugas kepada Paulus untuk Tidak ada. Ya, dia mengatakan yang datang kepadaku adalah Yesus. Itu kedatangan keberapa? Bukankah kedatangan keduanya belum terjadi? Dan Yesus menasihatkan apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di sini di sana, jangan kau percaya. Saudara, Anda tadi mengatakan Paulus tidak mengaku Kristus. Kedatangannya Yesus Saya kepada tunjukkan itu adalah hari kepadamu di penghakiman, Kisah Mas. Para Rasul 9, Paulus mengaku Kristus. Oke? Ya. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Itu Bahwa ayat apa? keberapa itu? Ayat keberapa itu? Hah? Ayat keberapa Di, itu? di data nomor 22. Silakan. Dia di situ mengaku Kristus. Itu para rasul Akan 9 ya. Ya, nomor 22. Ada yang bisa buka kamera biar tidak jadi fitnah? Oke, siap 86. Silakan saudaraku, guruku, Masya Allah. Buka kamera dulu, dibesarkan beliau. Dibesarkan. Ya, berapa data Bang? Kisah Para Rasul 9:22. Kisah para relawan 922. Yes. Oke. Di sini Paulus ngaku Kristus ya. Tapi Lembaga Bible Indonesia menutupinya dengan menambahkan kata Yesus di situ. Alamak. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa ini adalah Mesias atau Kristus. Tidak ada kata Yesus di original teksnya. Itu hanya penambahan saja. Dia membuktikan kalau dirinya adalah Kristus. Coba Anda lihat di Alkitab Sabda paralel ada angka 3778, kata Yesus itu tak ada. Itu penambahan saja untuk menutupi bahwa sebenarnya yang dimaksud Kristus di situ adalah Paulus. Silakan. Anda kan mencari penyesat itu mengaku Kristus. Nih Paulus ngaku Kristus. Masih kurang? Mau lagi aku Yesus, tunjukkan. bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tidak ada kata Yesus, itu penambahan. Tidak ada kata Yesus di situ. Bahwa Yesus adalah Mesias. Tidak ada kata Yesus di situ. Bahwa Yesus adalah Mesias. Itu dari lembaga terjemahan Bible baru yang tahun- menipu Anda. Coba kata Yesus. Kata Yesus silakan, kata Yesus di angka berapa? 3778. Klik. Ketik. Langsung diklik nama Yesus. Ada nggak nama Yesus di situ, Bang? Mana Yesus? Aduh, parah juga ini. Yang di angkanya Bang Polopo. Yang di Angka. di bawah. Yang di angkanya, ya. Aduh. Ada tadi di situ 3778. Kata Yesus aja diklik itu itu. sana. Itu kata Yesus tuh. Klik Astaga. Yesus. Bahwa Mati. Yesus yang di bawah Mati, 3778. mati. Mati mikirnya Kata Yesus masa nggak bisa dilihat? Aduh, ada temannya Bunda Rahma di sini. Ada temannya Bunda Rahma di Itu di sini. Yang atas kedua, tadi. baris kedua Bang Polopo. Bahwa baris kedua. Yesus adalah Mesias. Lagi geser nah Ah, itu. Yesus. Tuh di atas Yesus 3778. Bukan bahwa ya, itu sampingnya. Yesus Ya, klik. ya. Apa yang muncul? Yesus nggak? Meong. Ya Autos. salah. Hai, masolang Bible, masolang, rusak kalian karena lembaga kalian sendiri, rusak. Itulah yang Al-Quran katakan. Al unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maka aku tunjukkan kepadamu kepada siapa iblis itu turun. Iblis itu turun ke bumi kepada para pembohong, pendusta. Ini pendusta ini. Mana ada kata Yesus di situ? Tak ada kata Yesus. Oke? Kalau Anda masih kurang belum yakin akan kebenaran Bible Anda sendiri, terus memelintir kata-katanya sendiri, buka 1 Korintus 11 nomor 1. Paulus mengaku Kristus. Jadilah teladanku sebab aku juga ini adalah Kristus. Silakan saudara. Yesus dia berkata, waspadalah, dia akan menyesatkan banyak orang. Korintus 11 ayat 21, Mas. 1 Korintus 11 nomor 1. Dia berkata apa tadi?
Jadilah teladanku sebab aku ini juga adalah Kristus. Bukan dia berkata bahwasannya dia itu adalah Kristus. Silakan Anda baca original teksnya. Itu lembaga Anda yang sudah melakukan penipuan Tidak. kepada kalian Tidak. supaya kalian itu tidak Ini keluar dari lingkaran terjemahan. setan. Ini dari terjemahan barunya pada tahun 1974 dia berkata loh, jadilah pengikut. Itu terjemahan. Itu terjemahan. Original teksnya. Ginomai, menutes, katos, kago, Kristos. Kristos. Ya, di dalam 547. Hah. Jadilah Di dalam teladanku terjemahannya, sebab di dalam terjemahan Kristus ini dikategorikan itu adalah Mesias. iya, berarti dia katakan begini, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi Kristus. El-Masih, Kristus dan Kristus. Iya betul. Apa yang dikatakan? Jadilah pengikutku sama seperti aku juga Kristus. Bukan dia berkata dia adalah Kristus, kamu bodoh ya? Dia bukan Silakan. berkata bahwasanya dia Kristus, tapi Lalu? jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Oh, Kristus. tidak ada kata menjadi. Coba. Jadilah Coba. pengikutku sama seperti aku Saudara, menjadi saudara, pengikut Kristus. Gurunda Palopo, menjadi pengikut Kristus angka 554 coba diklik. Metong. Apa artinya? Kristus artinya? Artinya apa? Artinya apa? Kristus. Apa arti sebenarnya? Arti sebenarnya, jadilah pengikutku sama seperti aku juga Kristus. Ya salah. Paulus ngaku Kristus, tapi lembaga Bible Indonesia menggunakan kata menjadi pengikut. Padahal itu penambahan saja untuk menghilangkan identitas kalau Paulus itu sebenarnya mengaku Kristus. Ayo. Kebenaran sudah diungkap. Silakan Anda bela terus si bilis ini. Silakan. Di dalam kata ini, Mas. Saya bukan membela itu, Mas. Saya tetap Kristus itu artinya apa? Pengikut Kristus atau Kristus? Kristus itu adalah Mesias. Ya, Atau bisa berarti dikategorikan Paulus itu mengaku adalah apa? Kristus. Berarti Paulus mengaku apa? Paulus mengakui bahwasannya dia adalah pengikut Kristus. Di mana kata pengikutnya di situ di mana? Kristof artinya itu adalah milik Kristus. Alamak. Kalau bukan 554. Nggak jujur ini Gurunda capek Nggak Gurunda dari tadi nggak jujur. Ya baca. Ini loh, Baca di maskulin dalam loh, di dalam Kristus 64. loh. Kristo. Apa Nah artinya? ini. Nah ini nih. Nah, maskulin, Kristus, yang diurapi, sama dengan bahasa Ibrani, Mesias. Nah, Paulus juga diurapi. Ya salah. Kami bukan penyesat, Bang. Kami hanya menjelaskan apa yang tertulis dan disembunyikan. Malam. Ya. Izin Bang Juma. Momi subuh. Izin. Al-Quran saya mengatakan begini. Sabar dulu, saya bacakan satu ayat dulu, Bang. Saya bacakan dulu satu ayat. Terus kau. Al-Quran saya mengatakan, wahai Bani Israel, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai Bani Israel, telah datang kepadamu Nabiku Muhammad mengajarkan kepada kalian sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Itu kata Quran. Diseru kepada Bani Israel, ahli kitab, wahai Bani Israel, telah datang kepadamu Nabiku mengajarkan kepadamu sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Itu Al-Quran surah Al-Ma'idah. Oke, jadi saya tidak Ayat kemudian berapa Bang Juma? Izin. kalau tidak salah ayat 14, 15, 16 salah satunya di situ. Saya lupa ayatnya, angka ayatnya. Di sana dikatakan bahwasanya ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, ayat 15. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan banyak hal dari isi kitab suci yang kamu sembunyikan. Al-Quran Al-Ma'idah ayat 15. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Nabi Muhammad tidak pernah belajar Bible. Bahkan lembaganya aja belum dibuat waktu itu. Ayat 15, Gurunda, 15. Masya Allah. Ya. Dari mana Nabi ku tahu? Kalian akan memelintir ajaran Nabi Isa. Dari mana?
Terbukti hari ini. Malam Jumat Iya, malam. iya silakan saudara. Silakan. Taunya dari mencontek dari Alkitab. Oh, Iya. jadi Nabi Muhammad. Jawabnya itu bang jawabnya. Itu mencontek dari Alkitab. Kasih Makanya bukti dia dong. tahu sejarah Kasih bukti. Yahudi. Lembaga Bible Indonesia berdiri tahun berapa? Juma. Saya tanya sama kamu, kenapa kamu begitu benci sama Paulus? Muhammad kamu aja nggak benci. Allah Kok saya kamu nggak benci? sama Paulus. Kok saya benci? Karena apa? Kamu selalu mengatakan Paulus. Loh, Al-Quran saya mengatakan itu. Tidak ada di Al-Quranmu itu, tidak ada. Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru. Dan orang-orang kafir berperang di jalan iblis. Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Perintah Al-Quran. Jadi saudara setan harus diperangi. Dengan cara apa? Dengan cara diajarkan pengikutnya untuk meninggalkan ajaran setan. Gitu caranya. Jadi setannya kita miskinkan. Saudara setan itu siapa? Orang-orang kafir. Orang kafir itu orang apa? Ya Kristen salah satunya. Kristen. Ya. Gitu ya. Kalau kami bilang Iya. kalian agama Saya setan, buktikan kalau kalian setan, boleh? enggak. Kalau kami bilang kalian agama setan, Silakan Anda buktikan. ah, Saya juga buktikan kalau kalian itu adalah pengikut setan. Boleh? soalnya kalian itu pesta seks di dunia, di surga pesta seks kalian. Yang kena penyakit AIDS negara mana terbesar di dunia ini? Ya kalian salah satunya. Yang menikahkan kemudian orang sejenis dalam rumah ibadahnya agamanya Tidak ada apa? hubungannya dengan iman itu, tidak ada Salah satunya. Dulu kau Pesta tahu, seks pula yang kau bawa-bawa. Cuma Hei, kau dulu sama yang Imam. pesta seks itu Yesus menikahi semua orang Kristen, laki perempuan coba jadi betul, mempelai coba wanita. tuh. Dah. Makanya- Jangan bawa ke situ, jangan bawa ke situ. Saya buktikan kalau kalian setan Kamu boleh. menghujat saja kerjamu. Jangan emosi. Saya buktikan kalau kalian Kenapa pengikut sini setan boleh. naik-naik pada tantrum semua Gurunda Anda ya? minta saya buktikan kalau kalian pengikut setan boleh. Nah ini menarik ini Bang Suma, biar edukasi ya. Ya. Siapa yang mengajarkan kalian melantik Kristus sehakikat dengan pencipta langit dan bumi? Tunggu. Satpamnya kau. Bukan satpam lagi, saya cleaning service. Enggak. Sekarang saya tanya samamu, siapa yang mengajarkan kalian menyetarakan, menghakikatkan makhluk terkutuk di atas salib sehakikat dengan pencipta langit dan bumi? Siapa yang mengajarkan kalian? Kau lah, kau yang ngajari. Ada enggak Nabi Musa, Abraham, Ishak, Yakub, Ismail, Kau tahu Yesus? orang kesurupan. Kau agamanya apa? Islam, cuma Islam yang punya, cuma setan itu punya agama Islam. Kalau Kristen mana berani dia? Berbahagialah kalian karena kalian hidup di saat Islam itu hadir. Enggak ada. Islam mengajarkan kalian untuk menjadi waras. Saya ulang lagi pertanyaan saya, adakah Yesus menghakikatkan dirinya sehakikat dengan Elohim? Sendirilah jawabannya. Ya, Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti Yesus tidak menghakikatkan setara hakikatnya dengan Tuhan. Sedangkan Paulus mensetarakan, menghakikatkan Kristus ini adalah Tuhan. Bahkan Tuhannya direndahkan, lalu kemudian Kristusnya diangkat. Di mana kemudian bukti Paulus merendahkan Elohim? Baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Si Elohim turun mengosongkan diri supaya Kristus diangkat, terangkat derajatnya selevel dengan Kristus. Selevel dengan Tuhan. Theos mengosongkan diri, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Coba, Paulus sedang mendoktrin bahwa Theos, dewa, penguasa, sang bapa turun mengosongkan dirinya supaya selevel dengan Yesus. Ini pekerjaan siapa ini? Yang ingin iblis ini setara dengan Yang Tuhan. nyembah-nyembah batu siapa? Yang cium-cium batu siapa?
Katolik nyembah batu, cium batu. Nah, kalian loh. Cium-cium. Dan Katolik itu adalah Kristen mula-mula. Kalian ini Protestan, Advent itu hanya pecahan-pecahan dari Katolik. Kalian itu Islam abad keberapa? Kristen itu abad pertama. Yesus itu Islam atau Kristen? Kita buktikan, Yesus Islam atau Kristen? Ya Kristen lah, kami kan mengikut Yesus. Oke, kalau Yesus itu Kristen, berarti Yesus menyembah Kristus, betul? Yesus menyembah Kristus. Yesus itu Tuhan. Nah, Firman-Nya Tuhan. ini Kau goblok kau. kamu Firman menyetarakan menjadi manusia. Yesus Kristus dengan Tuhan. Di mana Yesus mengajarkan dirinya sehakikat setara dengan Tuhan? Di mana? Dia Tuhan. Tuhan dia berfirman bahwa dia Ya, itu firman. itu Kristen, itu imanmu, penyembah Kristus. Yang saya tanya dari mana? Yesusnya. Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa? Pernah Tuhanmu nampak? Tuhanku yang disembah Yesus. Kata Yesus dalam Yohanes 5 nomor Kau tahu? Kok Nabi Muhammad itu dari mana toh kau? Muhammad itu dari mana Tuhan? Pernah Allahmu ngomong itu utus? Yesus berkata, Tuhan yang mengutusnya itu tidak didengarkan suaranya Kau tahu kau juga dan tidak bisa dilihat. nggak tahunya kok isi Alkitab. Cuma Lebih kau baik, aja yang kau tahu. lebih baik tante bertanya ke saya daripada Anda Tanya lah ya. nyerocos begitu. Ya, silakan. Apa yang bikin panut dari Nabi Muhammadmu? Kutanya Nabi Muhammadku datang memuliakan Yesus, bukan menghinakan Yesus. Nabi Muhammadku datang menolak ajaran Yesus Poligami. ditampar diludahi. ngajarin poligami. Yesus mengajarkan Lukas membunuh. 18 nomor 29 nomor 30 poligami Urusin tanpa batas. agamamu. Kamu mau nyerocos di gereja, jangan di sini dong. Enggak, kau urusin. Kalau di sini tempatnya orang-orang berilmu, bukan emak-emak. Pesantren banyak kali pencabulan pesantren. Sabar dulu, oke, Angel, jangan ke situ, jangan nanti Bisa kamu baik-baik bahaya ya loh. Angel. Yang ngomong baik-baik ya. Kita Di sini baik-baik lu ganti Tuhan ya. Kalau mau ganti Dari Tuhan tadi kalian ganti. ngomongnya nggak baik-baik gitu loh. Ya sabar dulu Angel. Kak, Yesus izin itu Kak Angel. Islam. Kita Izin. Kristen Urusin sama sama kita. kalian. Kak, Tapi kita gini, tunjuklah akhlak Gurunda. yang baik loh. Gini Al, saya teringat Gurunda, si Angel ini mirip-mirip seperti Olan di awal. Hati-hati loh. Hati loh. Hati. Ya. Oke, kita sabar Olan dulu hampir host. di Komalku, ujung-ujungnya dia syahadat. Hati-hati loh Angel. Hati-hati loh. Kan kayak gitu kan. Natural. Suka kali lah menghina apa. Udah kalian urusin agama kalian gitu loh. Apa? Kita menghina Salah apa? dikasih turun. Tante apa? Kita menghina apa Tante? Apa yang kami hina di sini? Ya dari tadi kau nggak merasa? Enggak. Yesus itu yakin Kristen, Islam. Dari mana pula? Lah, Yesus itu baca Yohanes 14 nomor 31. Dunia Yesus itu harus di abad keberapa? susah kamu diajak bicara. Susah. Bukan, Saya enggak, berdata gimana loh. kau ini kau? Tante saya berdata. Yesus mengatakan dirinya adalah orang Muslim. Di mana itu tertulis? Yohanes 14:31. Yesus dikatakan anak soleh, bukan anak Kristiani. Di mana itu tertulis? Ibrani 5 nomor 7. Yesus dikatakan sholat. Di mana itu tertulis? Matius 26 nomor 39. Susah kali lah orang ini. Matius berapa? 26? 26 nomor 39. Begitu, lebih bagus kamu belajar sama Bang Suma. Sini yuk. Oh, pegang tangan Bang Suma. Kok lari? Baru mau dipegang tangannya lari. Mau diajak kepada kebenaran lari. Kena meteor Gurunda. Wah, kena meteor. Oke. Ya, saya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semua.